Shalom, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, marilah kita pakai waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Ide HKBP nomor 565 ayat 2. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat karya keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, membolehkan kami menikmati pagi yang indah ini dengan penuh sukacita yang akan kami pergunakan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Allah Bapa yang di sorga, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami bersekutu bersama dengan Tuhan, agar kami semakin mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih, renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi saya ulangi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa saat ini dunia sedang dilanda berbagai rupa dan warna tentang ketakutan. Terutama di masa pandemi yang masih kita rasakan dan kita lihat hingga saat ini. Terkadang kita diajak semakin takut, dan rasa takut itu diliputi untuk melihat tentang masa depan kita, tentang keluarga kita, bahkan pekerjaan kita. Karena ketakutan, maka kita atau tidak akan lepas juga dengan banyaknya kejahatan, saling menyalahkan, dan berbagi kepentingan hidup karena cara berpikir yang begitu sempit. Yang boleh kita katakan saat ini, ketakutan sedang melanda hidup manusia di mana-mana, bahkan di seluruh dunia ini. Sebagai orang yang percaya, kita haruslah bersyukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan dan menjamin hidup serta masa depan kita. Bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya Tuhan menjamin keselamatan hidup kita yang telah meletakkan hidup dan masa depan ke dalam tangan-Nya. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa mana yang bisa melawan kuasa Allah kita? Kuasa mana yang bisa bertahan menghadapi Allah kita yang maha kuasa itu? Inilah kesadaran dan keyakinan iman kita, orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Allah kita. Maka dengan keyakinan yang seperti inilah kita menjadi tenang menghadapi hidup ini dengan segala macam persoalan, dengan dinamikanya. Ketenangan itulah yang kita perlukan terus di dalam hidup ini. Karena itu membuat kita masih boleh memuji dan berdoa kepada Tuhan.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, siapakah yang berani berperang dengan kita? Bahwa berperang melawan anak-anak Tuhan adalah kesia-siaan. Sebab anak-anak Tuhan pasti akan menang. Mengapa? Sebab yang berperang bagi kita adalah Tuhan. Sebagaimana juga umat Israel sejak dahulu kala sudah dikuatkan tentang hal ini untuk tidak takut menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Tuhan akan berperang bersama dengan mereka dan untuk mereka. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bersama dengan Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang merupakan perenungan buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tuhan itu adil. Keadilan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa dicurangi oleh ketidakadilan. Keadilan kita terima tidak hanya karena Tuhan menjadi pembela, tetapi sekaligus Dia adalah hakim yang adil. Kristus Yesus sudah mati dan bangkit, dan sudah membayar lunas apa yang didakwakan kepada kita. Kesalahan kita sudah ditebus oleh Kristus. Yang kedua, saat ini yang menjadi pertanyaan dan perenungan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tali kasih hubungan yang telah Tuhan perbuat kepada kita tidak akan dapat putus dan dihancurkan oleh apapun. Jika kita bertanya apa yang tidak bisa dihancurkan, maka jawabannya adalah kasih Tuhan. Kita ditantang dan dibawa dalam kehidupan ini tentang bagaimanakah kasih Tuhan, tentang apa yang kita hadapi, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, atau bahkan kita boleh menyebutkan ada kuasa yang lain yang boleh memperburuk persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, dan hal ini akan tetap bertahan sampai selamanya. Yang ketiga, kita harus buat keputusan saat ini bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Terus apakah yang dapat kita katakan saat ini tentang di akhirnya? Dalam hal ini bahwa pada akhirnya semua pertanyaan itu mau mengatakan pada kita bahwa kita adalah lebih daripada orang yang menang. Kita sudah melalui berbagai macam situasi kehidupan, liku-liku kehidupan, susah senang, untung dan rugi, sukacita dan duka cita. Tetapi firman Tuhan berkata bagi kita bahwa kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang begitu sempurna bagi kita di pagi hari ini. Jika kita menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan dan juga penganiayaan, Dia telah bersama dengan kita. Dia senantiasa mendampingi kita, bahwa melalui penderitaan kita justru semakin melihat kasih Allah kepada kita. Untuk itu sebagai orang yang percaya, marilah memahami kasih Kristus. Sebab dengan memahami kasih Kristus, kita semakin dimampukan dalam setiap kesulitan, karena Dia berada di pihak kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 763 ayat 1. Yesus,
Bapa yang di sorga, buat kasih setia Tuhan yang memampukan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami. Karena dengan bersama dengan Tuhan segala pergumulan hidup dan juga yang akan melanda kehidupan kami boleh bertahan dan mampu melewatinya. Dan kami menikmati setiap karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang membolehkan kami bersekutu dan bersukacita di dalamnya. Allah Bapa yang di sorga, mampukan kami di dalam segala hal untuk menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh berpengharapan dan juga tetap menyerahkan seluruh hidup kami dengan pertolongan yang dari Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, bahkan aktivitas kami, terkhusus pada satu hari ini. Biarlah dan marilah bersama-sama melakukan setiap aktivitas, oleh karena pertolongan Tuhan kami boleh melewatinya. Setiap pergumulan hidup kami, bahkan yang akan kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang memberikan yang terbaik, dan kami boleh percaya di dalamnya, karena Tuhan adalah pengharapan kami yang memampukan kami menjalaninya dan menghadapi segalanya. Itu semua boleh kami lalui. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.